Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan kerap kali kita mengalami berbagai tantangan, cobaan yang membuat kita frustasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menjalaninya, atau kita merasa bahwa kehidupan ini terlalu berat sehingga membuat kita semakin putus asa. Namun di balik itu semua, kesukaran dalam hidup ini justru membuat kita untuk semakin mencari Tuhan dan menjalaninya bersama dengan Tuhan, karena kita sadar bahwa kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudi Kristianto dengan tema Jalani Saja. Namun sebelumnya rekan saya Ruth dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini, dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, karena Anda dan saya, kita semua lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Woo! Nyanyikan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Kami bersyukur atas kemenangan yang Kau berikan, Tuhan. Semua yang percaya, sama-sama katakan. Lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang. Semuanya. Lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Lebih dari pemenang. Lebih keras lagi. Lebih dari pemenang.
Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Tunjuk kanan kiri Anda, katakan kamu lebih dari pemenang. Dan saya lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Thank you, Jesus. Beri tepuk tangan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Iya, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, juga kepada Tante Louis sebagai gembala tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan buat kita semua Bapak Ibu. Saya mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema yang sering kita dengar, yaitu jalani saja. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jalani saja. Sering kita mendengar kata-kata itu, bahkan kita juga berkata kepada seseorang ketika menghadapi kesukaran hidup, jalani aja. Ada 2 pengertian, jalani saja. Pengertian positif yaitu optimis, jalani aja. Atau juga yang negatif, ya udahlah jalani aja seperti orang pasrah. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan ini diambil dari 1 Raja-Raja 17. Nanti akan kita pelajari makna di dalamnya. Bersama-sama dengan saya mengundang Bapak Ibu untuk membacakan 1 ayat ini, ayat yang pertama dalam 1 Raja-Raja 17. Bagi yang membawa handphone atau Alkitab silakan dibuka. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, Elia, nabi besar, dipakai oleh Tuhan untuk berkata kepada Ahab, Raja Israel. Dan perkataannya ini adalah, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi ada logika dan resiko dari Elia berkata ini. Logika Elia, dia tahu dan mengerti akan apa yang diucapkan. Jadi Elia berkata, tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Berapa tahun Bapak Ibu? 3,5 tahun tidak ada hujan. Yakobus menuliskan hal itu. Dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Ketika dia berdoa tidak ada hujan, maka 3,5 tahun lamanya tidak ada hujan. Ada logika. Elia tahu bahwa di dalam perkataan yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk dikatakan kepada Ahab, Elia tahu di dalam perkataan itu ada resiko yang Elia harus tanggung. Apa itu Bapak Ibu? Logika dan resiko dari Elia bahwa ketika dia berkata 3,5 tahun lamanya atau tahun-tahun ini tidak ada hujan. Sebab yang dihadapi adalah Ahab yang menyembah berhala dari Baal.
Baal adalah dewa kesuburan. Baal adalah dewa yang bisa menurunkan hujan. Sekarang ditantang oleh Elia yang punya Allah Israel. Tahun-tahun ini tidak akan ada hujan. Resikonya, Elia tahu apa yang dikatakan bahwa ketika dia berkata demikian, bukan berarti Elia kemudian hidup dalam ada embun. Ketika Elia berkata, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Elia tahu, dia pun masuk di dalam kategori hidup di dalam tahun-tahun yang kering. Resikonya, Elia bisa nolak Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat. Di dalam logika Elia itu, Elia tahu nih, kalau saya berkata tahun-tahun ini tidak akan ada hujan, bukan berarti kemudian dia berada di dalam satu tempat yang ada embun. Elia berada di dalam masa kekeringan juga. Makanya kemudian di dalam ayat itu dikatakan di bagian akhir, kecuali kalau kukatakan. Artinya punya kuasa dia. Oke Bapak Ibu. 3 bulan mungkin tidak ada hujan, Elia masih menahan mulutnya untuk tidak berkata ada hujan. Setahun. 3 bulan, setahun. Elia merasakan itu. Kesukaran hidup bersama-sama dengan orang-orang Israel yang tidak ada hujan. Jadi alasan kenapa Ahab kemudian marah kepada Elia dan mau membunuh dia, karena Elia yang berkata, seperti mengutuki orang Israel. Kamu kan yang berkata. Sehingga Ahab kemudian mencari dia. Resikonya tahu dia. Tahu Bapak Ibu. Tapi Elia sampai dengan 3,5 tahun tidak berkata. Karena apa? Karena ada kepentingan Allah di situ. Jadi logika Elia berhak memilih apakah kepentingan Allah yang diutamakan atau kepentingan pribadi dia. Kalau kepentingan pribadi, waduh kok susah ya. Gara-gara omonganku ini susah. Maka Elia bisa berkata pada 1 tahun itu kemudian berkata, turunlah hujan. Hujan. Tapi Elia tahan Bapak Ibu. Karena ingin membuktikan bahwa Baal yang kau sembah sebagai dewa kesuburan, dewa yang bisa mendatangkan hujan, tidak mampu berbuat apa-apa. Sekarang apa yang Bapak Ibu katakan? Dan di dalam perkataan Bapak Ibu mengandung resiko yang harus Bapak Ibu hadapi. Kita tidak seperti Elia yang berkata demikian, tapi kita hampir mirip. Ada garis merahnya, ada benang merahnya. Saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Walaupun Bapak Ibu tidak berkata. Tapi pernyataan iman kita ini mengandung resiko loh Bapak Ibu. Ketika kita memilih menjadi orang percaya, ketika kita memilih mengikut Tuhan, maka di dalamnya ada resiko yang harus kita hadapi. Mampukah kita menampilkan Kristus yang hidup di dalam kita? Bulan Januari Bapak Ibu menjelang ulang tahun saya dapat hadiah istimewa. Tetangga saya kritis. Kemudian Pak RT datang, Pak Rudi bawa ke rumah sakit. Bersama-sama dengan suaminya kemudian ayo kita bawa. Sudah dalam keadaan sangat lemah. Saya masukkan ke mobil saya yang saya bawa ini. Saya kemudian seperti biasa Bapak Ibu, Formula One, sikat habis. Sebelum sampai ke rumah sakit, 2 menit perjalanan dari rumah saya menuju ke rumah sakit ya kira-kira kalau normal itu 10 menit lah. Tapi 2 menit saya perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit dia sudah mengerang.
Suaminya kemudian menangis dan saya katakan, ibu sudah meninggal, Pak. Apa yang bisa kita perbuat, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen? Ketika ada orang yang memerlukan pertolongan kita, bukankah kita seperti Elia yang berkata, dalam tahun-tahun yang ini tidak akan ada hujan, dan Elia tahu resikonya. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui resiko sebagai anak Tuhan? Dan kembali, dulu mobil saya CR-V membawa mayat, sekarang mobil saya itu membawa mayat dan kemudian saya larikan ke rumah sakit dan diperiksa. Sudah meninggal, Pak. Ya. Hari Jumat kemarin saya bawa lagi dan saya trauma. Mungkin Bapak Ibu sebagian mengenal yang suka bersih-bersih di gereja, namanya Pak Sapon. Saya bawa dari rumahnya dalam kondisi yang kritis karena sudah nafasnya sudah Senin Kemis. Ya. Muncul enggak? Muncul lagi. Aduh, anaknya enggak mau bawa di sini. Udah, saya bawa. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu sampai dengan rumah sakit. Tapi kemarin dipanggil Tuhan. Kita jadi orang percaya, ada resiko loh Bapak Ibu. Ada resiko. Dan di dalamnya situ kita lihat di sini ya, berhak memilih. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Apakah kita memilih kepentingan Allah bahwa tidak ada embun atau hujan sebagai bukti kemenangan atas Baal, dewa kesuburan, dewa hujan? 3,5 tahun dia nggak mengatakan. Kalau mungkin Bapak Ibu merasakan sudah lelah dalam hidup ya, seperti Elia, tinggal dalam tahun-tahun kering, bukan berarti orang lain kemudian mengalami kekeringan, saya mengalami kenyamanan, enggak. Sama. Elia tidak berkata kemudian mengatakan bahwa kecuali kalau kukatakan ada hujan dan kemudian turun hujan. Tapi dia tahan. Dia lebih memilih kepentingan Allah dibandingkan dengan kepentingan pribadi kecuali kalau kukatakan. Tapi yang kita tahu apa Bapak Ibu? Yang kita tahu, katakan sama-sama, jalani saja. Walaupun kita juga berada di dalam masa-masa kering, jalani saja. Beberapa bulan yang lalu kami mengalami masa-masa kering Bapak Ibu. Masa-masa kering. Tapi saya katakan kepada keluarga, saya katakan kepada istri saya, kepada anak saya, jalani saja. Kenapa? Karena tiba-tiba setelah Donald Trump itu dipilih, kan dia membuat satu kebijakan yang luar biasa ekstrim kan ya. Semua bantuan dana tentang penelitian, bahkan Indonesia kena dampaknya karena beberapa bantuan dari Amerika miliaran dolar itu untuk energi itu dihentikan Bapak Ibu. Termasuk beasiswa anak saya. Staf dan karyawan dari Fulbright yang ada di Amerika dipulangkan, dirumahkan. Bantuan di stop. Anak saya kemudian berkata, bulanan ini belum terima Pak. Aduh gimana ini? Owe juga gak punya uang atuh. Saya katakan ke istri saya, udahlah jalanin aja semampu kita. Jalani ya Pak. Bapak Ibu tahu, kita punya lutut Bapak Ibu. Amin. Kita punya lutut. Tuhan ciptakan itu bisa menekuk. Bukan begini.
Ketika Tuhan ciptakan menekuk ini, kita berlutut di hadapan Tuhan. Jalani, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Allah yang menjadi backing hidup kita. Jalani saja. Rasa was-was muncul, akhirnya kemudian ya udah kalau ya pulang aja. Tapi kita ngangkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Walaupun di minggu-minggu itu kemudian muncul kiriman uang dari Fulbright, tapi tidak penuh, hanya sebagian, cukup untuk makan. Ya, cukup untuk sewa apartemen, karena apartemen juga dibiayai oleh Fulbright, tapi kan dipotong, habis. 1 bulan 20 juta apartemen. Dari mana? Sama ini loh Bapak Ibu. Ketika kita memperkatakan saya orang Kristen, saya orang percaya, saya pengikut Kristus. Kita tahu resikonya. Kita tahu resikonya. Yang kita pilih mana? Kalau yang kita pilih kepentingan pribadi, maka saya akan mudah kecewa kepada Allah dan berkata, di manakah engkau Tuhan, di manakah pertolonganmu? Atau saya memakai kata-kata seperti Tuhan Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi enggak Bapak Ibu. Kami punya Tuhan yang hebat, katakan amin. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Dan tiba-tiba kemudian dapat kabar, ya hampir sekitar 1 bulan setelah pemutusan itu kemudian dapat kabar, puji Tuhan. Sudah terima lagi dan Fulbright kemudian membayar penuh. Anak saya itu kuliah gratis, makan gratis, apartemen juga gratis Bapak Ibu. Semua karena pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, jalani aja. Jangan melihat kesukaran itu jauh lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Maka jalani saja meskipun tahu ada resiko, yaitu hidup dalam kekeringan. Tapi percaya kepada pemeliharaan Allah. Bapak Ibu percaya kepada pemeliharaan Allah? Amin. Allah punya 1000 macam cara untuk menolong kita. Sama seperti istri saya kemudian tiba-tiba harus mengunjungi anak saya yang sedang dalam keadaan goncang, gimana? Udah kamu pergi. Bersama dengan adik ipar. Semua karena pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita harus menyadari, pagi hari ini mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita ada resiko-resiko yang harus kita hadapi. Kalau orang lain mengalami kesukaran hidup bukan berarti orang Kristen kemudian diloloskan dari Tuhan, dipindahkan keluar dari kesukaran hidup. Orang Kristen pun juga ada di dalam sana. Merasakan nggak Bapak Ibu hari-hari ini ada kesukaran yang cukup berat ini? Ya kan? Saya kemarin ketemu dengan pedagang sayuran. Waduh Pak, saya beli cabai dong. Cuma dapat beberapa. Pak Rudi, 1 kilo cabai sekarang 160.000 Pak. Beli ayam juga biasanya gede, sekarang kecil. Apakah kita kemudian keluar dari area itu? Enggak, kita masuk dalam area pertandingan. Tapi yang kita percaya di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. Sama seperti Elia. Ketika Elia berada dalam masa kekeringan, kemudian Tuhan katakan demikian. Elia dalam pemeliharaan Allah yang selalu ada. Saya bacakan Bapak Ibu ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Ya, ayat 2 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu.
dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti, ini pagi, dan daging pada waktu sore, daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Dipelihara. Saya sangat yakin Bapak, Ibu, dan Saudaraku pernah mengalami keadaan-keadaan semacam ini. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Amin. Nyata Bapak, Ibu. Nyata sekali. Ya. Yang penting kita bisa menjalankan status kita sebagai orang percaya. Yang penting jalankan. Seperti tadi dikatakan. Apa itu? Pantunnya itu. 1, 2, 3. Makan ketupat ya. Ibadah lanjut terus. Sembah Tuhan. Walaupun kita hidup di dalam masa-masa kering. Tapi pemeliharaan Tuhan seperti Elia berkata, pergilah dari sini. Bukan berarti pergi dari sini, pergi dari kekeringan. Enggak, pergi dari tempatmu, di sana ada sungai Kerit. Masih di dalam lokasi di mana kekeringan itu terjadi. Sampai akhirnya sungai Kerit itu kering. Aku akan memelihara engkau dengan burung gagak yang akan memberi makan. Pada waktu pagi burung gagak itu akan memberi engkau makan roti. Dan pada waktu sore, petang akan memberi makan engkau daging. Burung gagak itu burung yang haram menurut pengertian orang Israel Bapak Ibu. Tapi Tuhan pakai. Cara Tuhan sangat ajaib. Tuhan pakai. Jangan pernah melupakan status kita menjadi orang percaya walaupun dalamnya ada resiko. Lebaran kemarin, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tiba-tiba tetangga saya depan datang, Pak Rudi, nanti tanggal 1 saya pinjem mobilnya ya. Saya mau lebaran, saya tahu dia bukan orang yang mampu. Monggo Pak dipakai. Siapa yang nyupir Pak? Ada anak mantu saya. Oke. Karena yang datang ini pensiunan TNI Bapak Ibu. Silakan Pak dipakai. Gak berapa lama tetangga samping juga datang. Ini ada istri saya ya. Kamu kok gampangan gitu? Enggak. Supaya kita jadi terang kok. Tetangga samping kemudian datang, Pak Rudi saya pinjem mobil ya. Maaf Bapak Ibu ya, saya ada 3 mobil. Odong-odong Datsunnya. Monggo Pak, mau dipakai kapan? Tanggal 1. Tapi maaf Pak Rudi ya agak lama. 5 hari mau saya pakai, silakan. Setelah pulang saya dari sana dapat anggur, dari sini dapat apel. Lumayan. Karena nggak ada istri saya nggak ada waktu itu, jadi saya habiskan semua. Iya. Salah sendiri dia nggak ada. Tapi itu Bapak Ibu ya, tahu maksud saya, kita penuh resiko Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan hidup berbuah. Tanaman berbuah itu bukan tanaman itu menikmati buah. Buah itu pasti dinikmati oleh yang lain. Jadi kalau kita sadar seperti Elia sadar. Elia sadar berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun. Elia sadar, mikir Elia, aku kekeringan juga dong Tuhan. Gak ada cara lain kah Tuhan? Untuk membuktikan bahwa engkau Allah yang berkuasa, tunjukkan kehebatanmu di depan mata mereka. Cukup itu, gak perlu sampai tahun-tahun kering. Saya juga ngalami kekeringan nanti Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku ya. Inilah Kristen.
Ketika kita tahu resikonya menjadi orang percaya bahwa Tuhan menuntut kepada kita, jadilah engkau terang dunia, jadilah engkau garam dunia, ya harus jadi. Kalau ternyata kita tidak mampu menjadi garam dan terang dunia, bagaimana mungkin orang melihat bahwa aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku? Gak mungkin Bapak Ibu. Kita akan serupa dengan dunia. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kita tahu segala resiko yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Ya. Kita tahu Bapak Ibu. Tapi jalani saja. Walaupun kita hidup dalam kekeringan, jalani saja. Maka Allah memelihara. Setelah dari Kerit, ya sungai Kerit dan kemudian dengan burung gagak, Allah memelihara setelah sungai Kerit itu kering, pemeliharaan Allah tetap ada dan berkata kepada Elia, Elia pergilah engkau ke Sarfat. Pergi ke Sarfat. Di sana aku sudah memerintahkan seorang janda muda yang kaya. Betul ya? Enggak Bapak Ibu. Di sana ada seorang janda. Begitu dia masuk gerbang kota di Sarfat dan dia melihat janda itu sedang mengumpulkan kayu kering. Menunjukkan bahwa kemiskinan. Janda yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan ternyata janda yang miskin. Yang kemudian Elia berkata, buatkan aku roti bundar. Aku punya tepung hanya sedikit ini. Dan sedikit minyak. Buatkan aku terlebih dulu. Dan dia nurut. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Harus kita yakini Allah yang memelihara kita. Providensia Allah itu tetap ada dalam kehidupan kita sekalipun kita berada dalam masa-masa kekeringan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan Bapak Ibu. Dalam masa kekeringan itu pujilah Tuhan. Saya termasuk tipe orang yang jarang memuji istri saya ya Bapak Ibu, jarang. Saya tipe orang yang kurang romantis kali ya. Ya, suatu saat istri saya kan ada baju baru gitu ya. Ya, genit lagi dia. Aku pakai baju ini pantas enggak ya? Saya kemudian lihat, pantas dong. Pantas. Dari kepala sampai ke pundak ini, kamu seperti gadis 18 tahun. Wah merah dia, saya katakan gitu. Iso ae. Dari pundak ke sini, kamu seperti gadis remaja umur 20 tahun. Tambah gendit dia. Dari sini sampai ke kaki, begitu baju kamu kamu seperti gadis umur 22 tahun. Wah tambah seneng dia. Jadi kalau dari kepala sampai ke sini di total 18 tambah 20 tambah 22, kamu seperti gadis umur 60 tahun. Pujilah Tuhan Bapak Ibu. Amin. Dalam masa-masa kekeringan yakini bahwa Allah sanggup memelihara kita. Amin. Allah tidak pernah habis-habisnya menolong kita. Tuhan pelihara. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Jadi Bapak Ibu, jalani saja. Jalani saja. Mengapa melalui janda Sarfat? Mengapa bukan Obadja? Karena di Ahab itu punya kepala istana yang sebenarnya bisa dipakai oleh Tuhan. Obadja itu kepala kerajaan di Ahab. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga, Obadja itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa bukan dia yang bisa menolong saya? Kenapa janda di Sarfat? Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Amin. Kadang pertolongan Tuhan itu di luar dari akal pikiran kita. Di bagian terakhir Bapak Ibu. Di bagian terakhir sama seperti Elia. Allah yang memeliharanya dari kekeringan di Israel. Kemudian ke sungai Kerit. Sampai kepada yang masih berair. Dan kemudian burung gagak pembawa makanan. Kemudian sampai ke janda miskin yang ada di Sarfat.
Tuhan pelihara demi pemeliharaan. Bapak Ibu mengerti? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Tuhan berkali-kali menolong kita. Itulah sebabnya saya sangat heran ketika kita sudah berkali-kali merasakan pertolongan Tuhan. Masih saja ada anak Tuhan yang menjauh dari Tuhan. Percayakah akan janji Allah? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menolong kita. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama, Tuhan, Yesus memberkati. Jalani saja, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kita naikkan pujian ini. Tuhan menolong kita berkali-kali. Yesus setia. Di masa-masa kekeringan yang kita jalani, Tuhan tidak lepaskan kita dari kekeringan itu, tapi Tuhan menyertai kita. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau kuatkan kami sekalipun kami berada di dalam kekeringan, masa-masa kering Tuhan. Tapi kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis. Itulah sebabnya kami tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran pesan-pesan-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, bahwa kami tidak perlu meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kami jalani kehidupan ini dalam kondisi yang tidak baik, tapi Engkau berkata pada saat ini, jalani saja. Bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan ucapan syukur kami, persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Engkau dengan penuh sukacita. Dan sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan. Kami pulang pun di dalam berkat Tuhan, bahkan lebih dari itu Engkau telah melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa, urapilah hamba-Mu, hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini, siapapun yang mengikuti ibadah ini Tuhan, baik secara online, hamba berdoa, Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, dalam mencari rezeki Tuhan. Engkau berikan Tuhan penyertaan-Mu sehingga Engkau cukupkan apa yang menjadi keperluan dalam hidupnya. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah mempermalukan. Engkau juga Tuhan Allah yang memberkati dalam keluarga, bahkan keluarga besar, anak cucu menantu dimanapun berada, ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kau jauhkan kami dari segala tipu daya iblis. Tuhan, tolonglah kami, Engkau sertai kami, Kau jaga kami, Kau pelihara kami. Dalam anugerah Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Ruth dan TCL Band, serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak, Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus Raja segala